Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Janeka. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan tentang teori belajar dan motivasi belajar. Yang materi ini sebetulnya disarikan oleh saya dari presentasi Dr. Syihabuddin Said MSI pada acara pelatihan pekerti yang diselenggarakan oleh Universitas Primagraha bekerjasama dengan Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh tentang teori belajar dan motivasi belajar, perlu kiranya kita memahami dulu definisi dari teori, kemudian definisi belajar, dan juga definisi motivasi. Teori secara umum adalah analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis rasional, empiris, nyata, juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Selanjutnya, belajar merupakan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang mengakibatkan perubahan perilaku meliputi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ciri dari individu yang telah mengalami proses belajar adalah adanya perubahan perilaku yang lebih baik dan relatif menetap akibat interaksi aktif individu tersebut dengan lingkungannya. Sedangkan motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkannya. Rekan-rekan sekalian, ada 5 aliran teori belajar. Yang pertama adalah aliran atau mazhab tingkah laku atau behaviorism yang menekankan pada hasil belajar daripada proses belajar. Yang kedua adalah aliran kognitif yang menekankan proses belajar. Sedangkan yang ketiga ada aliran humanistik yang menekankan pada isi apa yang dipelajari. Selanjutnya keempat, ada aliran atau mazhab konstruktivistik. Dan yang kelima, ada aliran atau mazhab sibernetik yang menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Aliran atau mazhab tingkah laku yang menekankan pada hasil belajar daripada proses belajar merupakan aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu dan perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Tokoh-tokoh dalam teori belajar ini ada Thorndike, ada Watson, Carl Harl, ada Edwin Guthrie, ada Burgess Frederick Skinner. Dalam teori belajar behaviorisme atau tingkah laku, belajar dipandang sebagai perubahan tingkah laku. Proses belajar mengajar selalu dimulai dengan adanya stimulus yang melibatkan proses di mana faktor-faktor akan diberi penguatan positif maupun penguatan negatif yang pada akhirnya akan merangsang respon dari si pembelajar. Stimulus sebagai masukan dan respon sebagai keluaran selalu dapat diamati. Jika faktor diberi penguatan atau diberi reinforcement positif, maka dapat memperkuat timbulnya respon. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Demikian dinyatakan oleh Slavin. Ada kritik terhadap teori belajar behaviorisme ini. Yang pertama adalah bahwa teori belajar ini tidak mampu menjelaskan proses belajar yang kompleks. Selanjutnya, teori belajar ini juga tidak semua hasil belajar dapat diamati dan diukur. Aplikasi teori belajar behaviorisme dalam proses belajar mengajar meliputi langkah-langkah. 1. Menentukan tujuan instruksional.
2. Menganalisis lingkungan kelas termasuk entry behavior mahasiswa. 3. Menentukan materi pelajaran, meliputi pokok bahasan, topik, dan lain-lain. Yang keempat, memecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian kecil. Yang kelima, menyajikan materi pelajaran. Yang keenam, memberikan stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan, tugas-tugas. Yang ketujuh, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan. Selanjutnya yang kedelapan, memberikan penguatan, baik positif maupun negatif. Dan 9, memberikan stimulus baru. Lalu, pada langkah ke-10, mengevaluasi hasil belajar. Dan terakhir, pada langkah 11, memberikan penguatan. Demikian seterusnya. Aliran atau mazhab kedua adalah aliran mazhab kognitif yang menekankan pada proses belajar. Aliran kognitif, atau dikenal juga dengan teori belajar kognitivisme, merupakan aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar adalah proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut teori ini, setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Tokoh-tokoh dalam teori belajar ini adalah John Piaget, ada David Ausubel, dan ada Brunner. Ada 4 prinsip dasar dalam teori ini, bahwa pembelajar aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Kemudian pemahaman, bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Prinsip selanjutnya, belajar membangun pemahaman daripada catatan. Dan prinsip yang keempat, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Teori belajar yang berkembang berdasarkan teori ini ialah teori perkembangan Piaget, teori kognitif Brunner, dan teori bermakna Ausubel. Selanjutnya ada juga kritik terhadap teori belajar ini. Kritik yang pertama mengatakan bahwa teori ini lebih dekat pada psikologi daripada teori belajar. Yang kedua, teori ini sukar dipraktekkan karena tidak mungkin memahami struktur kognitif yang ada dalam setiap orang mahasiswa. Kognitivisme Brunner. Menurut Brunner, terjadinya proses belajar lebih ditentukan oleh cara kita mengatur materi pelajaran. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap enaktif, aktivitas mahasiswa untuk memahami lingkungan melalui observasi langsung realitas. Kemudian tahap ikonik, di mana mahasiswa mengobservasi realitas tidak secara langsung, tetapi melalui sumber sekunder, misalnya melalui gambar-gambar atau tulisan. Dan tahap selanjutnya, simbolik, di mana mahasiswa membuat abstraksi berupa teori, penafsiran, analisis terhadap realitas yang telah diamati dan dialami. Aplikasi teori kognitif Brunner. 1. Menentukan tujuan-tujuan instruksional. 2. Memilih materi pelajaran. 3. Menentukan topik yang bisa dipelajari secara induktif oleh mahasiswa. 4. Mencari contoh, tugas, ilustrasi, dan sebagainya. Kelima, mengatur topik-topik mulai dari yang paling konkret ke abstrak, dari yang sederhana ke kompleks, dari tahap enaktif, ikonik ke simbolik, dan sebagainya. Dan keenam, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Kognitivisme David Ausubel. Menurut David Ausubel, perkembangan kognitif mahasiswa melalui proses belajar yang bermakna akan efektif jika dosen mempergunakan peta konsep, demonstrasi, diagram, ilustrasi, dan lain-lain. Sedangkan teori bermakna Ausubel, proses belajar terjadi bila mahasiswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan baru. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap, memperhatikan stimulus yang diberikan, kemudian memahami makna stimulus, lalu menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Konsep penting pada teori bermakna Ausubel ini adalah adanya advanced organizer, yang merupakan gambaran singkat isi pelajaran baru yang berfungsi sebagai 1. Kerangka konseptual sebagai titik tolak proses belajar. 2. Penghubung antara ilmu yang baru dengan apa yang sudah dimiliki mahasiswa. Dan 3. Fasilitator yang mempermudah mahasiswa belajar. Aplikasi teori bermakna Ausubel. 1. Menentukan tujuan instruksional, mengukur kesiapan mahasiswa,
meliputi minat, kemampuan, dan lain-lain. Yang ketiga, memilih materi pelajaran dan mengaturnya. Yang keempat, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang harus dikuasai mahasiswa dari materi tersebut. Yang kelima, menyajikan pandangan menyeluruh tentang apa yang harus dipelajari menggunakan advanced organizer dengan cara membuat rangkuman. Yang ketujuh, mengajar mahasiswa memahami konsep dan prinsip dengan fokus pada hubungan antara konsep yang ada. Selanjutnya yang kedelapan, melakukan evaluasi proses dan hasil belajar. Aliran ketiga adalah aliran atau mazhab humanistik yang lebih menekankan pada isi yang dipelajari dibandingkan pada proses. Aliran humanistik merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika pembelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Tokoh-tokoh dalam teori belajar ini adalah Bloom, Cradwell, Kolb, Honey, Habermas, dan Abraham Maslow. Menurut teori ini, belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Belajar cenderung bersifat eklektik dalam arti memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuan belajar. Contohnya adalah teori Kolb yang mengatakan bahwa pengalaman belajar merupakan proses merasakan pengalaman konkret, mengalami pengalaman tapi belum tahu makna. Pengalaman aktif dan reflektif mengamati pengalaman dan memahami makna pengalaman. Konseptualisasi yaitu berteori terhadap pengalaman, dan kemudian pada tahap selanjutnya eksperimentasi aktif mengaplikasikan aturan ke situasi. Kritik terhadap teori ini diantaranya menyatakan bahwa teori ini sukar digunakan dalam konteks yang lebih praktis dan lebih dekat dengan filsafat daripada aplikasi teori belajar humanistik dalam proses belajar mengajar. Dalam prakteknya cenderung mendorong mahasiswa untuk berpikir induktif, dari contoh menuju ke konsep, dari konkret menuju ke abstrak, dan dari khusus menuju ke umum. Teori ini mementingkan faktor pengalaman atau keterlibatan aktif mahasiswa di dalam proses belajar. Aplikasinya melalui tahap-tahap. 1. Menentukan tujuan internasional, menentukan materi pelajaran, identifikasi entry behavior mahasiswa, mengidentifikasi topik-topik yang memungkinkan mahasiswa mempelajari secara aktif. 5. Mendesain wahana lingkungan untuk belajar. 6. Membimbing mahasiswa belajar secara aktif. Yang ke-7, membimbing mahasiswa memahami hakikat dan makna dari pengalaman belajar. Yang ke-8, membimbing mahasiswa membuat konseptualisasi pengalaman. Yang ke-9, membimbing mahasiswa sampai mereka mampu mengaplikasikan yang baru. Dan yang terakhir, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Aliran keempat adalah aliran atau mazhab konstruktivistik. Aliran konstruktivistik merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses di mana pembelajar secara aktif mengkonstruksi atau membangun pengetahuan, gagasan, atau konsep baru didasarkan atas awal yang telah dibuat. Salah seorang tokoh dalam teori belajar ini adalah Vygotsky. Konstruktivisme. Menurut teori ini, pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari. Konsep umum pendekatan konstruktivisme. Pelajar membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahaman yang sudah ada. Ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seorang pelajar menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau tidak sesuai dengan pengetahuan. Bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai berkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik. Tokoh aliran konstruktivistik ini adalah Lev Semenovich Vygotsky. Kritik terhadap teori ini menyatakan bahwa peran guru kurang mendukung akan keberhasilan belajar peserta didik. Kemudian, menurut teori ini karakteristik setiap siswa berbeda-beda, tidak semua siswa dapat aktif dalam belajar. Dan kritik ketiga bahwa teori ini penekanannya terhadap relativitas. Implikasi konstruktivisme dalam pembelajaran. Pertama, menyediakan pengalaman belajar yang menjadikan peserta didik dapat melakukan konstruksi.
kedua, pembelajaran dilaksanakan dengan mengaitkan kepada kehidupan. Dan yang ketiga, pembelajaran dilakukan dengan mengaitkan kepada kenyataan yang sesuai. Yang keempat, pembelajaran memotivasi peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran dilaksanakan dengan menyesuaikan kepada kehidupan sosial peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran juga menggunakan berbagai sarana dan melibatkan perangkat emosional peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuan peserta didik. Demikian pendapat Nuk dan Anita. Terakhir, aliran atau mazhab sibernetik menekankan atau mazhab yang menekan pada sistem informasi. Menurut aliran atau mazhab sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Sistem informasi menentukan terjadinya proses belajar. Beberapa tokoh teori belajar sibernetik, diantaranya adalah Lambda, mengatakan bahwa ada dua pendekatan, yaitu pendekatan algoritmik dan heuristik dalam belajar. Kemudian ada Pass and Scott, yang membagi tipe mahasiswa jadi dua, tipe polis dan serialis. Menurut Lambda, pendekatan belajar algoritma menuntut mahasiswa berpikir sistematis, tahap demi tahap, linear menuju ke suatu target tertentu, memahami rumus. Kemudian pendekatan heuristik menuntut mahasiswa berpikir divergen, menyebar ke beberapa target sekaligus. Memahami suatu konsep yang penuh arti ganda dan penafsiran biasanya menuntut cara berpikir heuristik. Tipe holis cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum ke tahap yang tipe serialis cenderung berpikir secara algoritmik. Kritik terhadap teori ini adalah lebih menekankan pada sistem informasi, kurang memperhatikan bagaimana proses belajar mengajar berlangsung. Aplikasi teori belajar sibernetik dalam proses belajar itu menentukan tujuan instruksional, menentukan materi pelajaran, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi tersebut, dapat menentukan pendekatan belajar sesuai dengan sistem informasi itu, apakah algoritmik atau heuristik. 5. Menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. 6. Menyajikan materi dan membimbing mahasiswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan pelajaran. Rekan-rekan sekalian, prinsip pembelajaran secara teoris psikologi. Yang pertama adalah faktor kognitif yang menggambarkan bagaimana peserta didik berpikir serta penggambaran faktor-faktor yang terlibat dalam proses pembentukan makna. Yang kedua adalah faktor afektif yang menggambarkan bagaimana keyakinan, emosi, dan motivasi mempengaruhi cara seseorang menerima situasi pembelajaran. Seberapa banyak orang belajar dan usaha yang mereka lakukan untuk pembelajaran. Kondisi emosi seseorang, keyakinannya tentang kompetisi pribadinya, harapannya terhadap kesuksesan, minat pribadi, dan tujuan belajar, semua itu mempengaruhi bagaimana motivasi peserta didik belajar. Faktor perkembangan yang menggambarkan bahwa kondisi fisik, intelektual, emosional, dan sosial dipengaruhi oleh faktor genetik. Dapat ada faktor pribadi dan sosial yang menggambarkan bagaimana orang lain berperan dalam proses pembelajaran dan cara-cara orang belajar. Prinsip ini mencerminkan bahwa dalam interaksi sosial, orang akan saling belajar dan dapat saling menolong melalui saling berbagi perspektif. Faktor yang kelima adalah faktor perbedaan individual yang menggambarkan bagaimana latar belakang individu yang unik dan kapasitas masing-masing berpengaruh dalam proses pembelajaran. Mari kita bahas faktor-faktor tersebut secara lebih detail. Faktor metakognitif dan kognitif. Prinsip pertama pada faktor ini adalah dasar proses untuk mencapai tujuan yang bermakna secara pribadi, bersifat aktif, dan melalui mediasi secara internal. Merupakan proses pencarian dan pembentukan makna terhadap informasi dan pengalaman yang disaring melalui persepsi, pemikiran, dan perasaan peserta didik. Prinsip kedua, tujuan proses pembelajaran. Warga belajar mencari untuk menciptakan makna representasi pengetahuan melalui kuantitas dan kualitas. Prinsip yang ketiga, pembentukan pengetahuan. Warga belajar mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya yang telah dimiliki melalui cara-cara yang unik. Prinsip yang keempat, pemikiran tingkat tinggi. Strategi tingkat tinggi ini untuk berpikir, untuk memantau dan memonitor proses, mental, fasilitasi kreativitas, dan
kedua berkaitan dengan faktor afektif. Prinsip kelima, mengaruh motivasi dalam pembelajaran. Kedalaman dan keluasan informasi di proses, serta apa dan seberapa banyak hal itu dipelajari dan dipengaruhi oleh kesadaran diri dan keyakinan kontrol diri, kompetensi dan B. Kejelasan nilai-nilai personal dan B. Harapan pribadi terhadap kesuksesan dan kegagalan. B. Afeksi, emosi, dan kondisi pikiran secara umum dan prinsip keenam, motivasi intrinsik untuk belajar. Individu pada dasarnya memiliki rasa ingin tahu dan menikmati pembelajaran, tetapi pemikiran dan emosi negatif, misalnya perasaan nyaman, takut gagal, malu, ketakutan, atau pelabelan, dapat mengancam antusiasme. Prinsip ketujuh, karakteristik. Tugas-tugas pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi, rasa ingin tahu, kreativitas, dan berpikir tingkat tinggi dapat distimulasi melalui tugas-tugas yang relevan, otentik yang memiliki tingkat kesulitan dan kebaruan bagi faktor perkembangan. Prinsip ke-8, kendala dan peluang perkembangan. Kemajuan individual dipengaruhi perkembangan fase-fase fisik, intelektual, dan sosial yang merupakan fungsi genetis yang unik serta berpengaruh. Kemudian faktor personal dan sosial. Prinsip ke-9, keberagaman sosial dan budaya. Pembelajaran difasilitasi oleh interaksi sosial dan komunikasi dengan orang lain melalui setting fleksibel, beragaman, usia, budaya, latar belakang, keluarga, dan sebagainya, dan instruksional. Prinsip ke-10, kaitan dengan faktor personal dan sosial, hubungan individu yang satu dengan yang lain sehingga mereka dapat saling mengetahui potensi, hargai bakat-bakat individu, dan mereka dapat saling menerima dari individu. Kemudian prinsip selanjutnya berkaitan dengan faktor perbedaan individu dalam masyarakat. Prinsip ke-11, perbedaan individual dalam pembelajaran. Meskipun prinsip-prinsip dasar pembelajaran, motivasi, dan instruksi afeksi berpengaruh terhadap peserta didik, peserta didik memiliki perbedaan kemampuan dan preferensi dalam model dan strategi pembelajaran. Perbedaan-perbedaan ini merupakan pengaruh dari lingkungan, apa yang dipelajari dan diaplikasikan dalam budaya dan kelompok yang berbeda, dan keturunan, apa yang betul. Prinsip ke-12, filter kognitif. Keyakinan personal, pemikiran, dan pemahaman berasal dari pembelajaran dan interpretasi. Hal ini dapat menjadi dasar individual dalam pembentukan realitas dan interpretasi pengalaman. Menutup terkait teori belajar, kita bisa simpulkan bahwa teori belajar berakar pada psikologi, pendidikan, komunikasi, dan bidang kajian lain. Dalam pendidikan melibatkan ilmu psikologi, komunikasi sosial, filsafat, dan ilmu lainnya. Tidak ada satupun jenis cara belajar yang ideal untuk relasi. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita masuk ke motivasi belajar. Bahasan tentang motivasi. Motivasi belajar di perguruan. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata movere yang artinya menggerakkan. Itu kondisi yang menimbulkan perilaku, itu kondisi yang bisa mengarahkan perilaku, dan kondisi yang mempertahankan intensitas perilaku. Motivasi adalah kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasme dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri berupa motivasi fisik maupun dari luar individu berupa motivasi ekstrinsik. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkan baik dalam konteks belajar, kerja, maupun dalam kehidupan lain. Teori motivasi. Proses motivasi diarahkan untuk mencapai tujuan. Tujuan yang ingin direalisasikan dipandang sebagai power yang menarik individu. Terdapat beberapa teori motivasi dan hasil penelitian yang berusaha mendeskripsikan hubungan antara perilaku dan kategori teori kepuasan. Cakupan teori ini merupakan teori hierarki kebutuhan. Inti teori kebutuhan manusia dibagi dalam biologi, keselamatan, sosialisasi, penghargaan, dan organisasi. Teori ini dikembangkan oleh Abraham. Kemudian ada teori yang cakupan teorinya dikenal dengan teori dua faktor. Inti dari teori ini adalah ada dua faktor motivasi, yaitu kepuasan dan ketidakpuasan, dan mengembangkan teori Fredrik Herzberg.
Udah tuh jangan ribut wae atuh, Mam. Mam. Selanjutnya ada teori yang satu tentang teori kebutuhan. Inti teorinya berhubungan dengan konsep belajar. Tiga kebutuhan diperoleh dari kebudayaan berupa prestasi, afiliasi, dan power. Yang mengembangkan teorinya dari David Cleland. Kemudian ada kategori teori proses. Cakupan teori ini adalah teori harapan. Inti teori, tiap individu mempunyai harapan kinerja. Yang mengembangkan teori adalah Victor H. Fromm. Selanjutnya pada kategori ini juga ada cakupan teori tentang teori keadilan, yang inti teorinya bawahan selalu membandingkan antara usaha dan imbalan yang mereka terima. Inti teorinya adalah bawahan selalu membandingkan antara usaha dan imbalan yang mereka terima dengan usaha serta imbalan yang diterima orang lain. Yang mengembangkan itu adalah Victor. Kemudian juga ada juga teori penguatan, dan intinya penguatan merupakan prinsip belajar yang sangat penting dan memotivasi individu. Bicara wae lebih keren. Yang mengembangkan teori Victor H. Fromm. Motivasi belajar. Fungsi motivasi dalam belajar. Motivasi adalah segala sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar, karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Motivasi selalu berkalian dengan positif. Fungsi motivasi sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Fungsi motivasi juga sebagai penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Dan fungsi motivasi juga bisa menyeleksi perbuatan serta menjadi pendorong usaha untuk mencapai. Bentuk motivasi di sekolah, motivasi yang berbeda-beda, motivasi tidak timbul tiba-tiba, tapi motivasi harus ditumbuhkan oleh guru. Cara untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa antara lain memberi angka. Guru dalam hal ini memerlukan unsur objektivitas dalam memberi nilai, yang hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan yang kedua dengan memberi hadiah. Hadiah akan sangat menarik sebagai motivasi dalam melakukan suatu kerja. Hadiah sebagai penguat terhadap motivasi belajar. Ketiga, kompetisi. Baik kompetisi individu maupun kelompok digunakan untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Individu, misalkan juara kelas, ke kelompok, ke lomba-lomba. Kemudian, ego involvement adalah menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah dan menerimanya sebagai suatu tantangan, sehingga siswa berusaha bekerja keras mengerjakan tugas dengan harga diri. Kelima, bisa juga dengan memberikan pujian. Secara psikologi, seorang pasti akan lebih senang dipuji daripada dilecehkan. Yang perlu diperhatikan, kualitas pujian hendaknya layak sesuai dengan prestasi. Bila berlebihan dapat membuat siswa besar hati dan tidak termotivasi. Selanjutnya, kita bahas teori motivasi. Yang pertama adalah motivasi dan penguat. Skinner dan ahli teori tingkah laku mengungkapkan tidak perlu memisahkan antara teori belajar dan motivasi. Siswa yang telah diberi penguatan untuk belajar, baik berupa nilai dan pujian, akan termotivasi untuk belajar. Dan juga siswa yang telah dihukum dalam belajarnya, maka tidak lagi termotivasi. Dan teori motivasi kaitan dengan hadiah dan penguatan. Tidak ada jaminan apakah hadiah akan menjadi penguat yang efektif, karena sebagai penguat ditentukan oleh pribadi dan situasi. Nilai penguat dari hadiah tergantung pada banyak faktor. Kemudian teori kognitif disonans. Teori yang menerangkan tentang tingkah laku seorang dengan memberi alasan untuk menunjukkan bahwa dirinya. Teori ini berpegang bahwa orang akan marah tidak senang jika nilai kepercayaannya ditentang oleh tingkah laku yang secara psikologi tidak konsisten untuk mengatasi ketidaksenangan mereka. Mengubah tingkah lakunya dengan memberi alasan yang kira-kira. Dan yang keempat, teori atribusi. Cari penjelasan dan mencoba untuk mengerti mengapa seorang yang memberikan alasan, terutama jika seorang mengalami kegagalan dan orang mencoba untuk menyatakan bahwa dirinya positif, membuat kesan positif, dan akan mencari alasan untuk mencari kesan negatif. Teori ini berfungsi bagaimana siswa menginterpretasikan dan menggunakan umpan balik atas prestasi akademik mereka, dan menyarankan kepada guru bagaimana mereka harus memberikan umpan balik yang dapat menimbulkan motivasi yang sangat besar. Teori self-worth. Teori yang menghargai dirinya sendiri. Teori ini menggabungkan komponen motivasi dengan persepsi yang menyebabkan sukses dan gagal.
Seorang individu belajar dari persepsi masyarakat bahwa seseorang dinilai karena prestasinya. Seorang mempertahankan persepsi bahwa dia mempunyai kemampuan yang positif. Jika seseorang gagal dalam menjalankan tugas persepsi bahwa dia tidak bahwa menjalankan tugas persepsi orang bahwa dia tidak. Kegagalan menciptakan perasaan diri yang tidak berharga dan mutlak. Keenam, teori ekspektansi teori of motivation. Hubungan antara kebutuhan dan tingkah laku adalah individu merespon terhadap individu. Ini diharapkan pada bagaimana memilih respon. Upaya memilih menurut jenisnya adalah sesuai teori harapan. Individu tidak hanya merespon kejadian yang telah terjadi, tapi mereka merespon hal-hal yang mungkin dan diharapkan. Itu adalah teori humanistik untuk motivasi. Teori belajar humanistik menjelaskan bahwa proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan proses. Teori belajar humanistik lebih menekankan bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi, baik kognitif atau etika. Menurut Carl Ransom Rogers, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya pendidik memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran, yaitu menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar. Peserta didik tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada arti. Peserta didik akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi. Organisasian bahan pembelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi. Belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang orang. Menurut teori Maslow, orang dimotivasi oleh kebutuhan atau ketegangan diciptakan oleh untuk bergerak menuju tujuan di mana mereka percaya akan membantu. 8. Teori motivasi berprestasi. Ada beberapa orang yang berambisi dan bekerja keras untuk mencapai sukses. Selanjutnya, ada juga ARCS model. ARCS adalah singkatan dari A merupakan attention, yang artinya perhatian. R-nya adalah relevansi, relevan. Dan C-nya adalah confidence atau kepercayaan diri, sedangkan S-nya berpendekan dari satisfaction atau kepuasan. Menurut model ini, perhatian ditimbulkan oleh elemen kebaruan, keanehan, kontradiktif, dan elemen-elemen konflik. Strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa. Gunakan metode instruksional yang bervariasi. Gunakan variasi media, variasi videotik, dan sebagainya untuk melengkapi perkuliahan. Bila tepat, gunakan humor dalam gunakan peristiwa nyata sebagai contoh untuk memperjelas. Gunakan teknik bertanya untuk melibatkan relevansi. Hubungan antara materi kuliah dengan kebutuhan dan kondisi. Motif pribadi menurut McClellan, kebutuhan untuk berprestasi, needs for achievement. Kemudian kebutuhan untuk memiliki kuasa, needs for power, dan kebutuhan untuk berafiliasi, needs for affiliation. Kemudian motif instrumental, bahwa keberhasilan dalam suatu tugas adalah langkah untuk mencapai keberhasilan lebih. Selanjutnya ada nilai kultural, apabila tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan nilai yang dianut oleh mahasiswa. Strategi untuk menunjukkan relevansi perkuliahan, sampaikan apa kemampuan mahasiswa setelah pelatihan. Berarti perlu menjelaskan tujuan internal, menjelaskan manfaat pengetahuan, keterampilan yang akan dipelajari yang berkaitan dengan pekerjaan lulusan. Dan berikan contoh latihan atau tes yang langsung berhubungan dengan profesi. Kemudian ketiga dalam model ARCS adalah kepercayaan diri atau confidence. Strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri, perbanyak pengalaman berhasil mahasiswa, bukan materi dari mudah. Kemudian perkuliahan disusun dengan bagian yang lebih kecil, meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menyatakan persyaratan. Kemudian memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa, adanya kontrak perkuliahan, kemudian tumbuh kembangkan kepercayaan diri mahasiswa dan berikan umpan balik yang bagus. Kepuasan atau satisfaction. Strategi untuk meningkatkan kepuasan. Gunakan pujian secara verbal dan umpan balik yang informatif, bukan ancaman atau berikan kesempatan mahasiswa segera mempraktekkan pengetahuan yang dipelajari. Minta mahasiswa membantu teman yang belum berhasil menguasai suatu keterampilan atau bandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasinya sendiri di masa lalu atau dengan standar lain dengan mahasiswa. Pendekatan lain dalam membangun motivasi ada pendekatan expertise, keahlian, empati, enthusiasm, clarity, dan cultural response. Terakhir, kita bisa simpulkan bahwa motivasi
Secara internal, mahasiswa akan dipengaruhi oleh kemampuan, motivasi, perhatian, dan lupa, dan secara eksternal, keberhasilan belajar atau motivasi akan dipengaruhi oleh kondisi belajar, tujuan belajar, dan yang utama. Motivasi disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik, yang punya dan tujuan yang dimiliki. Tuntutan belajar di perguruan tinggi. Prinsip belajar adalah sepanjang hayat. Pendidikan setinggi-tingginya untuk memaksimalkan pengembangan potensi diri guna kualitas pengabdian. Pendidikan di perguruan tinggi melibatkan suatu perpindahan menuju struktur sekolah yang lebih besar, lebih impersonal, lebih heterogen, serta bertambahnya tekanan mencapai prestasi, kerja, dan nilai-nilai ujian. Perguruan tinggi adalah pendidikan orang dewasa. Dewasa berarti kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, masa pemilihan pasangan. Zaman menuntut setiap individu melakukan perubahan yang lebih baik sesuai zaman yang dihadapi. 3 kegiatan utama di perguruan tinggi yang pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Pertama, menuntut kemampuan berpikir bebas, kreatif, dan inovatif. 2, menuntut kemampuan berkarya dan mengabdi. 3, menuntut karakter individu yang unggul secara intelektualitas, emosional, dan spiritual. Nah, mahasiswa dituntut untuk memiliki kekuatan kehendak, power of will, memiliki persistence atau ketekunan, dan memiliki keinginan, fire untuk menjadi suatu kenyataan. Sukses dalam belajar bila tujuan belajar tercapai, yaitu learning to know, learning to be, learning to do, learning to live together. Kiat-kiat sukses dalam belajar. Tujuan atau cita-cita, kedisiplinan, konsistensi, pengetahuan, keyakinan, tindakan, sehat, dan adalah sesuatu yang harus dimiliki kita sukses. Sebagai penutup, kesimpulan, pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri dan mengembangkan pengabdian. Evaluasinya sebagai dosen pembimbing akademik, buat contoh rencana akademik bersama mahasiswa lulus dalam waktu cepat berprestasi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.